Loki, dengar baik-baik pesan Bapak. Jangan buat lagi masalah di sekolah ini. Bapak gak mau kamu sampai dikeluarkan lagi. Aku bukan kucing yang suka buat masalah. Jangan bohong. Buktinya, kamu sampai membuat siswa lain masuk rumah sakit. Tapi itu bukan salahku. Sudah, cukup. Intinya jangan buat masalah. Jangan permalukan Bapak untuk yang kedua kalinya, Loki. Bapak gak mau kamu sampai dikeluarkan lagi. Ya sudah, aku berangkat dulu. Hati-hati. Namaku Loki. Aku dulu sekolah di SMA 7 Netral. Aku dipindahkan ke sini karena tidak sengaja melukai seorang murid yang dulu sering menggangguku sampai membuatnya masuk rumah sakit. Tapi bukan aku yang melakukan itu. Entahlah, seperti ada sosok aneh yang melindungiku. Aku tidak tahu makhluk apa itu. Dia memukulnya sampai berdarah dan murid itu dilarikan ke rumah sakit. Aku sudah bilang berkali-kali kalau itu bukan ulahku. Tapi mereka gak percaya. Ya, gitulah. Setelah kejadian itu, aku pun dipindahkan ke sini. Ya udahlah, mungkin gua bisa lebih baik di sekolah ini. Apalagi ini. Jangan bilang kalau mereka adalah preman sekolah ini. Sial, dia dalam bahaya. Aku harus menyelamatkannya. Tapi aku sudah berjanji, aku tidak akan membuat masalah lagi di sekolah ini. Aku harus bagaimana sekarang? Satu udah beres, sekarang siapa lagi? Gawat, dia dalam bahaya. Sialan. Oke, sekarang giliran lo. Sial. Bagaimana dia bisa dikalahkan semudah itu? Sialan. Awas kamu. Aku tandain muka kamu. Cih, lo kira gue takut? Kamu gak apa-apa. Hati-hati kalau lewat sini. Di sini banyak premannya. Kamu baik-baik aja kan? Sini ku bantu. Makasih bang. Oke anak-anak, hari ini kita kedatangan kawan baru. Ayo nak, perkenalkan namamu kepada teman-teman. Halo semuanya, kenalin, nama aku Loki. Oke Loki, silakan duduk di kursi kosong sebelah sana.
Jangan khawatir, teman-temanmu ramah kok. Nanti Bapak akan bereskan buku pelajaran kamu. Kamu ada pulpen dua enggak? Pulpenku tintanya habis nih. Oh, ada. Sebentar. Nah, ini. Makasih. Tadi namamu Loki ya? Kenalin, nama aku Bobby. Oh, halo Bobby. Salam kenal. Ona, sekarang jalanku. Kenalin, nama aku Brokoli. Panggilannya aku Brokoli. Apa bedanya? Sudah, perkenalannya nanti saja. Bapak tidak ingin jam pelajaran jadi terganggu. Siapa? Sekarang, buka buku halaman 32. Hehehe, sepertinya Pak Guru lupa kalau kemarin ada PR. Untung aku belum buat. Pak, kemarin ada PR. Oh iya, Bapak lupa. Kumpulkan PR yang kemarin Bapak kasih. Dan yang nggak buat PR kemarin, bersihkan toilet sampai jam istirahat. Oke anak-anak, karena berhubung sudah jam istirahat dan nanti akan ada pergantian jam pelajaran, jadi Bapak akan peringatkan sekali lagi. Jangan lupa kerjakan PR yang tadi Bapak berikan, oke? Sudah, selamat istirahat. Aneh, capeknya. Gak berasa, udah beli istirahat aja. Gua mau ke kantin nih. Kamu mau nitip gak? Apa ya? Aku nitip beli batagor sama ya. Sausnya yang banyak. Gak usah, biar gua aja yang traktir. Beneran? Seriusan nih? Ya, hitung-hitung traktir teman lah. Wih nih, gua nggak ditraktir nih. Kamu kemarin kan udah. Ya, hitung-hitung minta maaf lah. Gara-gara kamu aku harus bersihin toilet. Haha, rasain. Makanya besok-besok buat PR. Pelit-pelit. Ya udah, Loki, aku mau ke kantin dulu ya. Anggap aja sekarang kita udah temenan. Oh, oke. Tadi namamu Gobi ya? Bobby, bukan Gobi. Kalau Gobi mah ikan hias. Iya juga ya. Kalau kamu namanya Brokol ya? Hahaha, brokol gak tuh? Nama aku Brokoli. Ya udahlah, gua bukanin. Kamu gak ikut kami aja, Lok? Gak apa-apa, aku di kelas aja. Jangan sendirian, bahaya. Nanti kamu bisa dipalak. Hah, balak? Siapa yang malak di sini? Kata orang-orang sih, katanya mereka geng Red Fox. Kalau saran gua sih, mending kau kasih aja kalau mereka datang. Daripada kau nanti dapat masalah sama mereka. Woi Mami, kamu jadi ke kantin nggak? Oh, iya. Hari pertama sekolah ya. Lumayanlah, hari ini aku dapat teman baru. Gua cuma gak pengen ada masalah di sekolah ini lagi. Hah? Bukannya mereka yang malak tadi ya? Gawat, masalah nih. Woi, lu masih anak baru ya di sini? Iya, kalian siapa? Gak ada angin, gak ada hujan, main ngegas saja. Hahaha, itu gak penting. Kalau lu mau sekolah di sini, lu harus bayar uang keamanan sama kami. Heh, buat apa? Emang ini sekolah bapak lo? Asal lu tahu ya, kami ini adalah geng Red Fox. Karena tadi lu udah ngajar anak buah gua, lu harus kasih duit sama gua sebagai penebus kesalahan lu tadi. Gua peduli apa? Mau lo anggota geng kek? Anggota mafia kek? Ya bodo amat.
Gua cuma muak sama tingkah laku kalian yang memakai kekuasaan hanya untuk kepentingan diri kalian sendiri. Wah. Sudah so jago, so jadi pahlawan lagi. Gua tadi cuma nyuruh anak buah gua buat ajari anak murid yang tadi agar dia patuh dengan aturan gua. Aturan apaan? Apa alasan kalian ngajar anak murid yang tadi? Dia ada masalah apa dengan kalian? Nah, berhubung lu masih anak baru di sini, gua bakalan kasih tahu lu di sekolah ini kalau lu mau aman, lu harus bayar uang keamanan sama gua. Hah? Uang keamanan? Sejak kapan di sini ada bayar uang keamanan? Bukannya aturan sekolah ini gak boleh minta duit ya? Hah? Dengar ya bodoh, di sekolahan ini gak akan ada kucing yang peduli dengan aturan sekolah ini. Intinya yang kuat di sini dialah yang berkuasa. Jadi kalau lu gak mau gua jadiin samsak, kasih gua uang keamanan sekarang. Sorry ini duit gua, duit yang didapat dari jerih payah dan keringat. Kalau lu mau duit, ya kerja. Jangan cuma malak duit orang yang lu gak tahu kalau kehidupan mereka lebih susah dibanding hidup lu. Paham? Oh, lu udah berani sama gua. Dengar ya bodoh. Lu masih anak baru di sini. Lu gak usah ceramahin gua. Gua ngelakuin semua ini karena gua udah muak sama mereka yang sok jadi pahlawan kayak lu. Paham? Lepasin baju gua. Kalau enggak emang kenapa? Lo bakal bilang ke mama lo. Atau jangan-jangan mama lo udah mati. Gua udah bilang, lepasin baju gua. Entitas ini akan menyerang siapa saja jika aku benar-benar merasa terancam. Untung aja lu masih hidup. Lu tahu nggak? Inilah alasan kenapa gua dipindahkan ke sini. Gua masih belum bisa mengendalikannya. Hah, sialan. Apa-apaan itu? Jangan-jangan itu kodamnya kah? Gua dengar-dengar dia dipindahkan ke sini gara-gara mukul anak murid. Iya, sampai kepalanya bocor dan dilarikan ke rumah sakit. Sialan. Siapa dia sebenarnya? Udah, mendingan sekarang lu bawa teman lu ke UKS sekarang. Hah? Ada apaan nih rame-rame? Nggak tahu, tumben. Hah? Loki? Loki, kamu berantem ya? Bukan, jangan salah paham. Hah? Salah paham gimana? Jelas-jelas tadi kepalanya sampai berdarah. Iya, malah ngeles kamu. Kayaknya gua bakalan dapat masalah nih. Ya paling lu dipanggil sama kepala sekolah. Atau lebih parah lagi, lu dikeluarin dari sini, Lok. Moga aja sih enggak. Kenapa ya ini harus terjadi di hari pertama sekolah? Sial banget hari ini. Maaf Pak, ada apa ini? Ya, seperti yang Bapak lihat, di hari pertama sekolah, bukannya belajar dengan giat, anak Bapak malah berkelahi dengan salah satu anak murid saya sampai kepalanya berdarah. Loki, kamu ini kenapa?
Kenapa belakangan ini kamu suka buat masalah di sekolah? Kamu tahu kan, kamu dipindahkan ke sini karena di sekolah sebelumnya kamu udah buat kucing lain masuk rumah sakit. Sekarang kamu malah ngelakuin lagi. Jangan buat bapak malu, nak. Ini bukan salahku. Tiba-tiba ada makhluk aneh yang menyerangnya. Itu makhluk yang sama yang membuat anak murid sebelumnya masuk rumah sakit. Sudah, cukup. Jangan mencari-cari alasan. Bapak gak percaya apa yang kamu omongin. Kalau gini terus, yang ada kamu malah bikin bapak tambah pusing. Bapak kecewa dengan kamu, Loki. Hah? Makhluk aneh? Jangan-jangan dia... Maafkan saya untuk kejadian hari ini. Saya berjanji, saya gak akan ulangi lagi. Kalau begitu, saya izin pamit dulu. Sebentar, jangan-jangan kamu pengguna Frostville ya? Hah? Frostville? Apa maksud Bapak? Dulu anak saya punya masalah yang sama denganmu. Pernah pada saat itu, dia membuat masalah dengan salah satu anak murid di sekolahan ini. Kata saksi mata, seperti ada makhluk aneh yang keluar dari badannya. Lalu dia memukul kepala korban sampai mengalami pendarahan hebat. Dia sempat dibawa ke rumah sakit, tapi sayangnya nyawanya tidak bisa ditolong. Mulai saat itu, banyak yang bilang kalau anak saya mempunyai Frost. Frost? Ya, Frost. Dari semua ras kucing yang ada, cuma beberapa saja yang punya kemampuan ini. Katanya yang belum terbiasa mengendalikan Frost. Frost akan mudah menyerang siapa saja jika si pengguna merasa terancam. Hah? Terancam? Jangan bilang kalau gua adalah salah satu ras kucing yang bisa menggunakan Frost. Hah, Bapak gak tahu. Dulu Bapak gak percaya kalau Frost itu ada. Tapi karena kamu punya kejadian yang sama dengan anak saya, mau gak mau saya percaya. Sepertinya anak Pak Kepala Sekolah ini tahu banyak tentang Frost. Boleh tidak saya bertemu dengan anak Bapak? Sepertinya banyak yang harus saya tanyakan. Dia sudah tidak ada. Dia dibunuh oleh ketua geng. Apa? Bagaimana bisa? Bapak gak tahu. Tapi saya dengar ketua geng yang membunuh anak saya adalah pengguna Frost. Terus, apa kaitannya dengan kematian anak Bapak? Nah, itu dia. Sesama pengguna Frost, jika berhasil menumbangkan pengguna Frost lainnya, maka Frost yang dikalahkan akan menjadi miliknya. Oh, begitu. Jadi itu alasannya. Iya. Ketua geng, siapa dia sebenarnya? Kalau kamu mau, Bapak bisa ajarkan kamu agar bisa mengendalikan Frost. Boleh. Emang Bapak bisa? Pikirkan secara logika. Kalau Bapak gak bisa, Bapak gak akan mau bantu kamu. Benar juga. Baiklah, kapan latihannya? Nanti sepulang sekolah, datang ke rumah saya. Kita akan latihan di sana. Oke, baiklah. Mulai hari ini, aku akan belajar untuk mengendalikan Frost. Bagaimana bisa kau jadi kayak gini? Siapa yang udah berani-beraninya membuat kau terluka seperti ini?